Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Baian diam. Ia tidak menjawab pertanyaan Musyair, karena ia sedang mangap saat melihat Musyair, yang kini telah jauh berbeda dari yang biasanya. Musyair yang ditatap lama oleh Baian menjadi malu-malu. "Kakak Baian," teriak Musyair menyadarkan Baian. Ya ada apa Syairku yang cantik?" kata Baian setengah terkejut, sambil tersenyum hangat kepada Musyair. "Kenapa kau melihatku dengan tatapan mesum seperti itu?" tanya Musyair langsung berpura-pura kesal, dan memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. "Ah, tidak Syair, aku tidak pernah menatap calon istriku begitu rendah, aku hanya melihat keindahan di wajahmu," jawab Baian berusaha menjelaskan. Musyair langsung terkekeh kecil. Mengetahui Musyair yang mengerjainya, Baian hanya diam dan ikut tersenyum. "Syair," ucap Baian memanggil. Setelah Musyair melihat Baian, Baian langsung berkata, "Kau semakin cantik." Wajah Musyair langsung memerah, dapat terlihat di pipinya yang memerah. Karena malu dilihat seperti ini oleh Baian, Musyair langsung menghilang. Kata Baian tersenyum kecut, kemudian menambahkan, "Lebih baik aku meningkatkan kekuatanku lebih dulu." Baian hanya bisa menunggu Musyair mendatanginya nanti. Baian kemudian mengeluarkan beberapa pil tingkat tinggi yang ia dapatkan dari klan Li. Apa ini cukup ya?" gumam Baian melihat sekitar 100 pil berwarna putih, dan memiliki 4 garis yang menandakan pil berkualitas setengah sempurna. "Ini saja dulu, jika kurang aku bisa menambah beberapa pil lagi," gumam Baian memikirkan, ia masih mempunyai cukup banyak stok pil tingkat tinggi. Tanpa menunggu lama, Baian langsung memasukkan 10 pil ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, pil itu langsung melebur dan energi yang sangat besar langsung mengisi dantian Baian. Atah-atah, Baian merintih kepanasan, namun dengan cepat energi biru di dalam dantian Baian membantu menyerap energi itu. Namun anehnya, itu tidak bisa meningkatkan tingkat kultivasi Baian. Baian kemudian mencoba memasukkan 15 pil dan itu terus berlanjut hingga ia memakan 50 pil. 1 bulan kemudian, duar-duar, aura di sekeliling Baian menyebar kemudian masuk lagi ke dalam tubuh Baian. Tingkat kultivasi Baian meroket ke tingkat setengah dewa menengah. Tidak berhenti di situ, Baian memasukkan 25 pil ke dalam mulutnya lagi, karena ia merasa masih terlalu lemah. Itu terus berlanjut hingga 3 bulan kemudian. Duar-duar, cerot-cerot. Setengah dewa puncak, gumam Baian membuka matanya, dan melihat 100 pil yang ia keluarkan sudah habis. Baian kemudian mengeluarkan 500 pil, saat Baian ingin memakan 30 pil. Musyair langsung muncul. Tambah lagi perbedaan waktu di dunia jiwa ini, karena 1 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Mendengar hal itu, Baian langsung mengerutkan keningnya. "Sudah, berapa lama aku berkultivasi Syair?" tanya Baian. "Kurang lebih 5 bulan, jawab Musyair kemudian menembakkan sinar dari jarinya, dan langsung melesat ke arah kening Baian. Saat mencerna banyak teknik dan beberapa pengetahuan tentang dunia ini, termasuk beberapa sumber daya langka, Baian cukup puas. Baian kemudian membayangkan 10 tahun di dunia jiwa dan 1 hari di dunia nyata. Setelah mengubah waktu di dunia nyata,
Bai An langsung memasukkan 30 pil tingkat tinggi ke dalam mulutnya. Hal itu terus berlanjut hingga 80 pil telah Bai An makan. 7 bulan kemudian, duar-duar, dewa biasa menengah. 1 tahun kemudian, duer-duer, cerot-cerot, dewa biasa puncak. 7 tahun kemudian, duar-duar, gedebuk-gedebuk, kiu-kiu kugeruk-kugeruk. Aura di sekeliling Bai An kini menyebar sangat jauh dan memberikan tekanan yang sangat kuat. Bai An membuka matanya, kini ada perbedaan di wajah Bai An, ia terlihat semakin tampan dan elegan. Bai An tersenyum pahit, 4 tahun lalu ia mengeluarkan semua stok pilnya, dan sekarang yang tersisa hanya beberapa puluh saja. Ini tidak akan bisa meningkatkan kekuatanku lagi, seandainya aku bisa membuat pil tingkat tinggi sendiri, gumam Bai An tersenyum kecut. Jangan terlalu terburu-buru kakak Bai An, latih dulu kekuatan barumu. Bila perlu, jika kau ingin meningkatkan kultivasimu lagi, gunakanlah cara yang biasa dan jangan mengandalkan pil. Mu Sayer langsung muncul memberikan beberapa masukan, yang membuat Bai An tersenyum malu. Hehehe, baiklah Sayer, jawab Bai An terkekeh kecil sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mu Sayer langsung mengangguk. Walau pondasimu sudah stabil saat kekuatanmu meningkat, tetaplah memperkuatnya lagi, ucap Mu Sayer langsung duduk di samping Bai An dan bersandar di bahunya. Apa kau merindukanku? Kata Bai An tersenyum nakal, ada kelicikan saat Bai An tersenyum dan Mu Sayer sangat menyadari hal itu. Namun, Mu Sayer hanya mengangguk. Bai An kemudian mengangkat kepala Mu Sayer dan memegang pipinya, tunggu saat aku menikahimu. Barulah kita bisa bermain kikuk-kikuk. Mendengar ucapan Bai An, wajah Mu Sayer mulai memerah. Ia tahu apa yang ada di pikiran Bai An, tapi ia juga senang karena Bai An masih menjaga dirinya dan tidak menyentuhnya sama sekali. Letak, tapi kenapa kau malah melihat wanita itu telanjang kakak? Mu Sayer langsung memegang pinggangnya setelah memukul kepala Bai An. Bai An yang dipukul tidak mengeluh, namun wajahnya ada perasaan bersalah. Itu kesalahan Sayer, aku juga selalu memikirkanmu. Jika aku tidak memikirkanmu, aku sudah bertanggung jawab dan menikahi wanita itu. Karena aku menyadari saat melihatnya di kediaman klan Li, ia terlihat berharap aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan kepadanya. Melihat kejujuran dan rasa bersalah di wajah Bai An, Mu Sayer langsung memeluk Bai An dan berbisik. Lebih baik kau bertanggung jawab kakak Bai An, aku sebagai wanita mengerti perasaan Sising. Bai An langsung tersenyum kecut saat mendengar kata-kata Mu Sayer. Bukannya aku tak mau Sayer, jawab Bai An langsung memegang pipinya kemudian menambahkan. Aku belum mempunyai perasaan kepadanya, karena aku masih ingin fokus meningkatkan kekuatanku dulu, untuk memenuhi janjiku terhadapmu. Namun, jika suatu saat aku tiba-tiba ada rasa kepadanya, aku pasti akan memberitahumu lebih dulu untuk meminta izin. Mu Sayer langsung mengangguk terharu, kemudian Mu Sayer bersandar kembali dan membicarakan banyak hal. Di luar dunia jiwa, Lang Zai, Pixiu dan Bai Luan kini kewalahan dalam menghadapi bibinya Bai An yaitu Bai Lin Sui. Di mana Aner? Kenapa sudah 1 hari ia masih belum keluar? Atau jangan-jangan Aner sedang terluka, dan kalian menyembunyikan ini dariku, teriak Lin Sui kepada Lang Zai sambil menunjuk-nunjuk mereka dengan wajah kesal. Bai Lin Yin, Bai Luan hanya menggelengkan kepalanya melihat perubahan sifat Lin Sui. Mereka sadar Lin Sui begini karena ia tidak memiliki keluarga lain selain kakeknya. Jadi wajar Lin Sui sangat perhatian kepada Bai An. Itu Nona Sui. Saat ini Tuan Muda sedang meningkatkan kekuatannya dan tidak bisa diganggu. Jika ia terganggu, maka Tuan Muda akan terluka karena melakukan terobosan, jawab Pixiu dengan nada pahit. Kalian berdua mencoba untuk membohongiku ya, bagus, bagus. Nada marah dan ancaman Lin Sui membuat wajah Pixiu dan Lang Zai langsung pucat, walau mereka berdua lebih kuat dan bisa menahan serangan Lin Sui. Namun jika terjadi kesalahan yang membuat Lin Sui terluka, Suer apa yang dikatakan oleh mereka berdua ini benar. Jadi jangan mempersulit mereka. Apakah kau ingin keponakanmu terluka, gara-gara kau mengganggunya?
Mendengar pembelaan dari Bai Linyin, membuat Lang Zai dan Pixiu langsung merasa lega. Sedangkan Lin Sue langsung cemberut. "Ibu, apakah kau tidak mengkhawatirkan cucumu satu-satunya? Apakah kau tidak menyayangi cucumu?" Kembali ke dunia jiwa, Bai An sedang mempelajari banyak teknik bela diri dan berpedang. Namun Bai An masih kesulitan untuk mencapai ke tahap hawa pedang tersebut. Bai An juga telah mempelajari 4 elemen, 3 elemennya sudah sampai ke tahap pertama, dan 1 elemennya sudah ke tahap kedua. 3 elemen tahap pertamanya adalah elemen angin, elemen tanah dan elemen petir, dan 1 elemen tahap 2 tidak lain adalah elemen api. Elemen api Bai An kini telah berwarna biru, yang membuatnya bisa membuat pil tingkat tinggi kualitas rendah. Wus wus wus, amukan naga petir, jeder-jeder, duar-duar, cerot-cerot. Ayunan tinju Bai An menciptakan naga dari petir, meski terlihat kecil, namun itu bisa menciptakan kerusakan yang sangat besar. Teknik naga petir ini lumayan juga, gumam Bai An tersenyum senang. Saat ia ingin mencoba jurus lainnya, wus wus wus, Mu Xiaer muncul dan berkata, "Kakak Bai An, Bibi Lin Sue terlalu mengkhawatirkanmu, dia mengamuk tidak jelas di luar, semua orang kewalahan untuk menghadapinya, keluarlah dan lanjutkan pelatihanmu di luar sana." Bai An langsung mengangguk, "Apa kau tidak ingin ikut keluar dan berkenalan dengan nenek dan bibi?" kata Bai An tersenyum lembut yang membuat Mu Xiaer malu-malu. Namun bukan hal itu yang membuatnya malu, namun memikirkan saat bertemu dengan orang yang akan menjadi nenek dan bibinya. Mu Xiaer langsung mengangguk. Yang membuat Bai An merasa senang dan bahagia. "Ayo," ucap Bai An langsung merobek ruang lalu muncul lubang hitam. Bai An dan Mu Xiaer langsung memasuki lubang hitam dan menghilang bersamaan. Saat Lin Sue berada di depan pintu kamar Bai An, Lang Zai, Pixiu, Bai Luan dan Bai Lin Yin berusaha menghalangi Lin Sue, namun tidak bisa, mereka hanya mengikuti Lin Sue dari belakang. Ceklek, nek. Saat Lin Sue membuka pintu kamar Bai An juga membuka pintu hingga mereka langsung bertatapan, yang membuat Bai An langsung tersenyum hangat kepada bibinya Lin Sue. Lin Sue terkejut bersamaan dengan mulutnya yang terbuka lebar. Ia bukan terkejut karena senyum Bai An, melainkan dengan seseorang yang berada di samping Bai An. Bai Lin Yin yang berada di belakang juga ikut terkejut, melihat wanita yang sangat cantik berada di samping Bai An. Berbeda dengan Pixiu dan Lang Zai, tubuh mereka langsung bergetar. Mereka mengira telah melakukan kesalahan, hingga Mu Xiaer keluar untuk menghukum mereka. Itulah pikir Lang Zai dan Pixiu. "Aner, siapa Dewi cantik ini?" teriak Lin Sue membuat lamunan mereka tersadar. "Dia adalah calon keponakanmu bibi, dia adalah calon istriku Mu Xiaer," jawab Bai An tersenyum lembut. Wajah Lin Sue langsung memerah karena marah. "Jadi kau membohongi bibimu ini dengan alasan berlatih, dan rupanya kau sedang bersama dengan Xiaer, agar bibimu ini tidak mengganggumu." Meski sedang marah, Lin Sue tersenyum bahagia sambil menghampiri Mu Xiaer dan menarik tangannya. Kemudian membawanya pergi tanpa izin dari Bai An. Bai An langsung tersenyum kecut saat melihat kelakuan Lin Sue. Sedangkan Lang Zai dan Pixiu meraung marah dalam hati, bukan karena membawa Mu Xiaer, namun karena mereka sangat kewalahan menghadapinya saat ingin bertemu Bai An, dan saat bertemu, ia langsung pergi. "Sabar, begitulah sifat wanita," ucap Bai Luan terkekeh sambil menepuk bahu Lang Zai dan Pixiu. Bai Luan tahu apa yang ada di pikiran mereka, sehingga ia langsung menghibur. Bai Lin Yin hanya tertawa dalam hati melihat hal tersebut. Sedangkan Bai An bingung dan terlihat seperti orang bodoh saat melihat keempat orang di depannya. "Apa yang sedang terjadi? Dan apa yang kalian bicarakan?" "Aku tidak mengerti," tanya Bai An. Baiklah Nek, ayo masuk," ucap Bai An membalikkan badannya dan masuk ke kamarnya. "Bukankah lebih baik kita di taman saja? Udara di sana lebih segar," ucap Bai Lin Yin yang langsung menghentikan langkah kaki Bai An. Bai An langsung membalikkan badan kemudian mengangguk. Setelah itu, mereka langsung berjalan ke arah taman.
Setelah sampai, mereka melihat Lin Sui dan Mu Sayer sedang tertawa bersama, yang membuat Bai An cukup heran karena betapa cepatnya mereka akrab. Bai An, neneknya, Bai Luan, Lang Zai dan Pixiu kemudian menghampiri mereka. Beberapa hari kemudian, Bai An dan yang lainnya berencana akan berangkat hari ini ke kota Han. Lin Sui juga telah mengetahui siapa Xiaer, tapi ia hanya mengetahui Mu Xiaer yang tinggal di dalam dunia jiwa Bai An, karena disegel oleh sesuatu dan juga tahu jika Mu Xiaer hanya bisa keluar dari dunia jiwa, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Namun, walaupun begitu, Mu Xiaer dan Lin Sui sudah sangat akrab, dan setiap hari mereka selalu bersama. Bai An melihat Li Dong dan Li Song, yang terlihat enggan untuk berpisah dengan Bai An. Beberapa hari ini mereka juga jarang bertemu dengan Bai An, karena sedang sibuk mengurus klan, dan juga memperbaiki kerusakan akibat pertarungan mereka kemarin. Tuan muda, apakah kau tidak bisa menunda beberapa hari lagi di sini, kata Li Song. Bukannya aku menolak, tapi saat ini aku benar-benar dikejar oleh waktu, karena ingin segera menghadiri acara lelang di kota Han. Mendengar ucapan Bai An, Li Dong langsung mengangguk sambil menepuk bahu Li Song. Baiklah tuan muda, kau harus berhati-hati. Jangan terlalu gegabah dan jika kau mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mengabari kami, walau kekuatan kami tidak seberapa untuk membantumu. Tapi kau yakinlah, kami rela mati untukmu tuan muda. Kata-kata dari Li Dong membuat Bai An terharu, ia kemudian tersenyum. Kau tenanglah, aku pasti akan menghubungimu. Dan juga suatu saat Yu Fan pasti datang ke sini, ia akan membawa kalian semua pergi dari sini, patuhilah apapun yang ia ucapkan. Anggap ucapan dari Yu Fan adalah perintahku. Mereka berdua hanya mengangguk, tapi mereka berdua yakin jika Bai An ingin yang terbaik untuk mereka. Setelah acara pamitan kepada klan Li, Bai An langsung melesat pergi bersama Lang Zai dan Pixiu. Untuk Bai Lin Yin, Bai Lin Sui, Bai Luan dan Mu Xiaer, mereka menunggu di perbatasan kota. Wus wus wus. Saat Bai An sampai ke perbatasan kota, ia melihat ketiga wanita yang tidak menggunakan jubah untuk menutupi kecantikan mereka. Nenek, kapan kau akan kembali? Tanya Bai An, berpura-pura. Aku akan kembali sekarang, jagalah bibimu Aner, jawab Bai Lin tersenyum hangat. Ibu, apakah kau tidak bisa ikut bersama kami? Aku juga pasti akan sendiri karena sebentar lagi Xiaer akan kembali ke dunia jiwa, kata Lin Sui sedikit enggan dan matanya berkaca-kaca. Ibu tidak bisa ikut nak, ibu juga akan ditemani oleh Luaner. Mendengar jawaban ibunya, Lin Sui hanya mengangguk pasrah, baiklah, ibu harus makan teratur dan harus menjaga kesehatan, dan kau Luaner, kau harus menjaga ibuku, dia juga nenekmu karena kau adalah murid dari keponakanku. Suara Lin Sui terdengar mengancam, namun terasa lucu bagi Bai Luan, Lin Yin, Lang Zai, Mu Xiaer dan Pixiu, hanya Bai An yang masih belum mengetahui jika Bai Luan adalah kakeknya. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Bai Luan dan Bai Lin Yin langsung melesat pergi ke arah lubang hitam, menuju dunia jiwa Bai An yang terlihat tersembunyi. Setelah melihat kepergian Bai Lin Yin dan Bai Luan, Bai An melirik bibinya Lin Sui yang terlihat sedih. Ayo jangan terlalu sedih bibi, ada Aner dan Xiaer yang menemanimu. Setelah mengatakan hal tersebut, Bai An sengaja meninggalkannya agar Lin Sui mengejar Bai An dan yang lainnya. Hal itu ia lakukan agar Lin Sui melupakan kesedihannya. Satu hari kemudian, Aner apakah kita tidak bisa berhenti dulu? Aku merasa lelah berlari begini terus, kadang terbang, kadang lari. Bai An, Lang Zai, dan Pixiu hanya bisa tersenyum pahit, karena Lin Sui setiap jam mengatakan hal itu, dan setiap jam pula mereka beristirahat. Wanita memang merepotkan, gumam Bai An dan yang lainnya dalam hati. Untuk Mu Xiaer, ia sengaja kembali ke dunia jiwa agar bisa menciptakan pintu dimensi antar dunia, yang langsung menuju kediaman klan Bai. Ia melakukan itu karena Bai Luan dan Lin Yin akan menemui putra-putri mereka. Kembali ke Bai An. Baiklah bibi,
Kita akan mencari tempat yang aman dulu untuk kita beristirahat. Lin Sui langsung mengangguk dengan semangat. Setelah menemukan tempat yang cocok, Lang Zai dan Pixiu langsung membagi tugas. Mereka akan mencari kelinci hutan atau ayam hutan untuk dibakar, sedangkan Bai An akan mencari kayu bakar di sekitar Lin Sui, sedangkan Lin Sui menyiapkan bumbu-bumbu penyedap makanan dan sambal terasi. Setelah Bai An kembali, Lang Zai menyusul dengan membawa beberapa ayam hutan. 30 menit kemudian, ayam panggang telah matang dengan bumbu dan sambal terasi ala Empok Paijem. Mereka semua sedang menunggu Pixiu yang belum kembali. Bai An dan Lang Zai juga telah mengedarkan energinya untuk menemukan Pixiu, namun Pixiu tidak bisa dirasakan atau ditemukan. "Aner, kita makan saja lebih dulu, nanti saudaramu itu pasti akan kembali. Aku sudah lapar dan ini juga sudah malam," kata Lin Sui kesal. "Tidak boleh, Bibi harus tahu rasa kesetiakawanan. Saudara Pixiu juga keluarga kita, jadi Bibi harus menunggu," kata Bai An cukup tegas. Wus wus wus, Mu Xiaer tiba-tiba muncul. Apa yang diucapkan oleh kakak Bai An benar, Bibi. Lin Sui langsung bersemangat setelah Mu Xiaer muncul. "Jika kau ada di sini dari tadi, aku tidak akan mengeluh Xiaer, karena hanya aku seorang wanita di sini, jadi aku merasa kesepian." Lin Sui langsung berlari lalu menarik tangan Mu Xiaer, lalu membicarakan masalah tentang kesukaan wanita. Bai An dan Lang Zai langsung menghela nafas saat Mu Xiaer datang. "Xiaer, apa kau tahu di mana saudara Pixiu saat ini?" tanya Bai An melalui pikirannya. "Iya, dia sedang membantu seorang pria tua bersama cucunya dari kejaran kelompok teratai hitam dan pengikut penguasa Liu Wang," jawab Mu Xiaer santai. Bai An langsung berdiri, namun ia langsung duduk saat mendengar suara dari Mu Xiaer lagi. "Tenanglah, Pixiu sedang kesini, karena ia telah membantai abis mereka." Bai An langsung tenang. Lang Zai dan Lin Sui sama sekali tidak mengetahui apa yang dibicarakan Bai An dengan Mu Xiaer, namun saat melihat Bai An berdiri lalu duduk, Lang Zai langsung bertanya melalui telepati. "Apa yang terjadi dengan saudara Pixiu tuan muda?" Bai An langsung memberitahukan apa yang dikatakan Mu Xiaer kepada Lang Zai. Untuk Lin Sui, ia tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Di tempat Pixiu berada, ia sedang melesat santai mengikuti kecepatan pria tua dan cucu perempuannya. "Oh ya, ingat apa yang aku pesan tadi, jangan sampai tidak sopan kepada tuan mudaku, apalagi bersikap manja atau mengeluh. Tuan mudaku tidak menyukai hal tersebut," kata Pixiu memberikan peringatan kepada mereka berdua. Mereka berdua langsung mengangguk patuh. Mereka menyadari jika pengikutnya saja melebihi jenderal dari pengikut penguasa Liu Wang, berarti tuan muda mereka adalah sosok orang yang kuat. Laki-laki tua tersebut bernama Chu Shen dan cucunya bernama Chu Jia. Saat mereka berbincang-bincang sambil menunggu Pixiu datang, Lin Sui langsung berkata, "Kenapa aku merasakan aura si Pixiu itu datang bersama dua orang?" Mata Lin Sui langsung melotot dengan mata dan wajah sedikit memerah menahan amarahnya. Mu Xiaer yang melihat itu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya, agar suara tawanya tidak keluar. Mu Xiaer juga langsung menghilang karena batas waktunya di dunia nyata udah habis. Sedangkan Lang Zai dan Bai An berusaha tidak memandang ke arah Lin Sui. Wus wus wus, Pixiu, Chu Shen dan Chu Jia langsung datang. Saat melihat kedatangan Pixiu, Lin Sui langsung menunjuknya. "Kau, ini salahmu, dasar, semua laki-laki itu sama." Lin Sui langsung mencerca Pixiu dengan berbagai kata-kata pedas. Pixiu hanya meringkuk seperti kucing bersama Chu Shen dan Chu Jia yang ikut ketakutan, karena merasa ini adalah salahnya. Seandainya Pixiu tidak datang menolongnya, mungkin Pixiu tidak akan lama datang ke sini. Bai An yang kebetulan memandang Chu Shen dan Chu Jia, langsung tersadar jika ia kedatangan tamu, sehingga ia langsung memperingati Lin Sui melalui telepati. "Bibi, bersikaplah sedikit sopan di depan tamu, mereka takut melihat dirimu." Mendengar hal tersebut, Lin Sui langsung tersadar, kemudian memandang ke arah Chu Jia dan seorang gadis berusia 10 tahun. Maafkan sikapku. Aku tidak menyadari adanya kalian,
karena terlalu kesal dengan mereka bertiga yang selalu menindas seorang wanita rapuh seperti diriku, ucap Lin Sui berpura-pura seperti wanita yang baru saja ditindas. Lang Zai dan Pixiu langsung mengutuk Lin Sui dalam hati, bukankah mereka berdua yang selalu yang ditindas? Kenapa ia malah membalikkan fakta, dan malah menuduh mereka? Kesinilah, siapa namamu adik kecil? Kata Lin Sui melambaikan tangannya menyuruh Chu Jia ke arahnya. Chu Jia yang masih takut tidak langsung menjawab atau maju ke depan, ia melirik kakeknya lebih dulu. Chu Sen langsung mengangguk dengan senyum hangat. Chu Jia langsung berjalan ke tempat Lin Sui, kemudian duduk dengan tubuh sedikit bergetar karena masih takut. Tenanglah, aku tidak sejahat yang kau bayangkan. Siapa namamu adik kecil? Tanya Lin Sui sambil mengusap-usap rambut Chu Jia. Namaku Chu Jia, Bibi. Suara Chu Jia sangat imut, itu membuat Lin Sui langsung merasa gemas. Ia kemudian melihat Bai An yang diam sambil melihat ke arahnya. Aner, kapan kita makan malam? Jiaer kecil pasti lapar karena perjalanan jauh. Mendengar ucapan bibinya, Bai An langsung mengangguk kemudian mempersilahkan semuanya untuk makan. Untung ayam bakar yang dibakar Lang Zai cukup untuk semua orang, malah masih banyak yang tersisa dan Chu Jia yang kelaparan langsung menghabiskannya. Awalnya Chu Sen ingin memarahi cucunya, namun Lin Sui malah melotot ke arah pria tua tersebut, yang membuatnya langsung diam. Setelah makan malam, Lin Sui dan Chu Jia langsung pergi ke tempat istirahat yang dibuatkan oleh Lang Zai. Bai An memandang Pixiu dan Chu Sen secara bergantian. Seakan sadar arti pandangan Bai An. Maafkan pria tua ini, aku lupa memperkenalkan diri tuan muda, namaku Chu Sen. Saat kepala Chu Sen ingin menunduk sedikit, sebuah aura menahannya agar kepalanya tetap berdiri tegak. Tidak sopan orang yang lebih tua membungkukkan badan kepada orang yang lebih muda, kata Bai An tersenyum hangat, yang membuat Chu Sen langsung tahu, jika pemuda di depannya ini sangat baik dan mengerti sopan santun. Perkenalkan, namaku Bai An Ke. Setelah memperkenalkan diri, Bai An langsung bertanya kepada Chu Sen apa yang telah terjadi. Apa yang membuat kakek sampai dikejar? Mendengar pertanyaan dari Bai An, wajah Chu Sen langsung menunduk sedih saat memikirkan klannya. Jika kakek tidak mau bercerita tidak apa-apa, kata Bai An yang dapat melihat kesedihan Chu Sen. Tidak apa-apa tuan muda. Kami diserang oleh pasukan jenderal dari Penguasa Liu Wang dan komandan kelompok teratai hitam, hanya karena kami tidak mau tunduk. Awalnya mereka diam saja saat kami memberitahu akan mengambil jalan netral, yang hanya ingin hidup damai dan mereka langsung pergi begitu saja. Namun 1 bulan kemudian mereka datang lagi, dan langsung membantai klan Chu kami, hingga yang tersisa hanya kami berdua yang berhasil melarikan diri, dengan mengorbankan nyawa ayah dari Jiaer yang sebagai ketua klan Chu. Bai An mengeratkan kepalan tangannya saat mendengar cerita Chu Sen. Kau tenanglah kek, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan membantai abis mereka. Nada suara Bai An sangat tegas dan terdengar serius, yang membuat Chu Sen langsung tersentuh. Kau tidak perlu menolong kami tuan muda, kata-kata Chu Sen langsung dipotong oleh suara Bai An. Aku bukan menolongmu kek, tapi salah satu saudaraku mati akibat ulah mereka, nyawa dibayar nyawa. Mendengar nada suara Bai An yang kini dingin disertai aura yang sangat kuat, membuat Chu Sen langsung tertekan dan sedikit terkejut saat tahu kekuatan Bai An sebenarnya. Tuan muda, kendalikan dirimu, kau bisa membuat kakek Chu terluka. Suara Lang dan Pixiu langsung menyadarkan Bai An. Maafkan aku kek. Aku juga sangat membenci mereka, jadi kau bisa ikut dengan kami jika tidak mempunyai tujuan. Chu Sen tidak langsung menjawab Bai An, ia berpikir beberapa saat hingga berkata, aku harus memberitahu cucuku lebih dulu, walau ia anak-anak tapi pikirannya cukup dewasa. Bai An langsung mengangguk, kemudian mereka bertiga minum-minum arak hingga pagi hari tiba. Saat Bai An dan yang lainnya melihat kota yang tidak terlalu besar, Lin Sui yang mengetahui kota ini langsung masuk dengan ganas, disertai auranya yang sengaja ia keluarkan agar orang-orang menjauh. Namun, ada seorang tuan muda dari klan yang cukup berkuasa,
dan ia juga sering mempermainkan wanita dan kebetulan melihat Lin Sui. Kebetulan juga jalan yang Lin Sui ambil satu arah dengannya, yaitu warung yang paling terkenal di kota ini. Saat Lin Sui melihat hal tersebut, ia langsung bersemangat lalu menarik tangan Chu Jia. Namun langsung berhenti saat seorang pemuda tampan namun terlihat mesum menghalanginya. "Nona cantik, sebuah kehormatan bagi saya mengundang Anda makan bersama." Tanpa basa-basi, Lin Sui langsung mengayunkan tinjunya. Duar-duar, cerot-cetot. Tangan Lin Sui yang dialiri energi yang cukup kuat langsung mengenai wajah pria tampan tersebut dan membuatnya terlempar jauh hingga menabrak beberapa bangunan. "Tuan muda," teriak bawahan pria tampan tersebut. Bibi, kenapa kau memukul pemuda tampan itu?" tanya Chu Jia sambil menarik-narik baju Lin Sui. Lin Sui langsung mengambil buku tersebut dan langsung menunjuk tanpa memperdulikan wajah semua orang. "Aku pilih ini, dan ini juga." Pelayan wanita itu sungguh terkejut melihat banyak sekali menu makanan yang dipilih, namun ia langsung sadar jika mereka ada banyak dan berpikir mungkin Lin Sui memilihkan mereka juga. Namun pikirannya salah besar, saat wanita itu akan pergi, ia langsung dipanggil. "Hei, kau mau kemana? Kami masih belum memesan apapun." Suara dingin Lang Zai membuat pelayan itu berkeringat dingin. Dengan cepat ia membalikan badannya, dan kembali dengan cepat untuk memberikan menu makanan kepada Lang Zai. Bai An hanya tersenyum kecut. Ia tahu apa yang dipikirkan oleh pelayan ini sehingga langsung pergi tadi. Setelah semua orang memilih, Bai An memberikan uang tips 1 koin emas kepada pelayan wanita tersebut, yang membuatnya bersemangat. Saat menunggu pesanan akan tiba, Bai An melihat sekeliling dan hanya beberapa orang saja yang berada di lantai 4 ini. Orang-orang itu juga terlihat ada 1 orang bangsawan, dan ada yang kultivator bebas. Tep tep tep. Dengan berani seorang pria berumur 40 tahunan, memiliki wajah yang cukup tampan dan ada bekas luka cakar di wajahnya. "Hei, aku ingin kau menemaniku bermain malam ini. Jika kau tidak mau, maka aku akan memaksamu." Dengan sedikit lembut, kata laki-laki tersebut tersenyum mesum, lidahnya menjilati bibirnya sendiri. Di belakang laki-laki itu ada 3 pria yang cukup tua yang mengikutinya, dan kekuatan mereka cukup tinggi yang membuat Bai An cukup terkejut. Kekuatan pria yang memiliki bekas luka ini ada di tingkat Dewa Emas awal, yang bisa menjadi tetua inti bagi sebuah klan, dan tetua dalam sekte tingkat 4 ke bawah. Lin Sui mendengus dingin, walau kekuatannya masih berada di dewa biasa, namun ia terlihat sama sekali tidak takut. "Pergilah, sebelum aku berubah pikiran untuk membuatmu menjadi daging cincang." Nada dingin Lin Sui membuat pria yang memiliki bekas luka cakar semakin senang. "Kau terlihat semakin liar jika berada di atas ranjang," kata pria itu dengan wajah mesum. Kata-katanya membuat gelak tawa bagi 3 rekannya yang berada di belakang. "Jangan lupa sisakan untuk kami," ucap salah satu dari mereka. Keempat orang ini sama sekali tidak memandang Bai An dan yang lainnya, karena mereka tidak merasakan tekanan apapun, sehingga menganggap Bai An dan yang lainnya hanyalah semut. Saat pria itu akan memegang tangan Lin Sui, sebuah suara membuatnya langsung berkeringat dingin. "Apakah kau tidak memandang kami?" kata Lang Zai dengan tekanan yang khusus diberikan kepada pria yang memiliki bekas luka cakar. Bruk-bruk, gelontang-gelontang. Pria itu langsung bersujud, itu bukan keinginannya. Namun karena tidak kuat menahan tekanan dari Lang Zai. "Ampun tuan, saya memiliki mata, namun tidak bisa melihat kebesaran Anda." Nada suara pria itu sangat ketakutan yang membuat ketiga temannya langsung heran. "Pergilah sebelum nona kami berubah pikiran. Jika ia ingin kalian mati, maka kalian pasti akan mati." Lang Zai langsung berkata melalui telepati karena usulan dari Bai An. Dengan cepat ia berdiri kemudian menarik temannya pergi dari sana dengan cepat. Tep tep tep, tak menunggu lama. Beberapa pelayan langsung datang dengan membawa banyak sekali pesanan yang mereka pesan. Lin Sui langsung tersenyum, jika ia tidak lapar tadi, maka ia akan menghajar orang-orang tadi, namun karena ia merasakan lapar sehingga malas meladeni orang-orang tadi. "Ini pesanan Anda tuan, nona,"
Dengan sopan pelayan itu menaruh makanan di meja Bai An. Setelah itu, tanpa menunggu waktu dan tanpa malu, Lin Sue langsung menyambar semua pesanannya. Ia mengambil beberapa makanan yang berbeda lalu memakannya dengan rakus. Bai An yang melihat hal itu langsung bergumam. Mengapa aku seperti melihat bibi memiliki kesamaan dengan seseorang, tapi siapa? Sedangkan Lang Zai hanya tersenyum kecut, karena ia tahu siapa yang mirip dengan Nona Lin Sue. Saat mereka mulai makan dengan lahap, datang sebuah teriakan yang cukup mengganggu mereka. Itu mereka kakak, mereka semua telah mengeroyok dan menghina klan kita, teriak pemuda yang wajahnya dipenuhi oleh balutan kain yang menutupi semua wajahnya, kecuali mata, bibir dan hidungnya. Pemuda yang dibaluti kain, menunjuk-nunjuk Bai An dan yang lainnya sambil meraung marah. Bai An langsung melirik ke arah asal suara. Ia melihat banyak sekali orang yang baru saja sampai ke lantai 4. Bai An dapat melihat dua orang yang cukup kuat, kekuatannya setara dengan ketua klan Li yang mati. Salah satunya terlihat sepuh, dan satunya lagi terlihat masih muda. Ia juga berjalan dekat pemuda yang sedang berteriak-teriak seperti orang gila. Saat pemuda yang disebut kakak sudah dekat, ia langsung membeku, bersamaan dengan pria tua yang terlihat sepuh. Mereka membeku karena tahu siapa Bai An dan yang lainnya. Mereka juga mendapat informasi dari kelompok teratai hitam. Dengan cepat ia menarik adiknya. Tuan muda, maafkan apa yang diperbuat adik saya akan menghukumnya saat kembali. Pria muda itu membungkuk dan memaksa adiknya bersujud. Adiknya yang melihat kelakuan kakaknya meraung marah dan ingin berteriak, namun dengan cepat pemuda itu memukul kepala adiknya hingga pingsan. Bai An yang melihat itu hanya mengeritkan alisnya bingung. Tuan muda, sepertinya mereka mengetahui keberadaan kita, dan apa yang telah kita perbuat selama ini walau kita berusaha menutupinya. Mendengar ucapan Lang Zai, Bai An hanya mengangguk. Beberapa saat Bai An langsung tersenyum penuh makna, ia melihat semua orang di depannya seperti uang berjalan sekarang. Melihat senyum Bai An, pria muda dan pria sepuh tersebut merasa nyawanya akan melayang, jika ia salah melakukan pergerakan. Buk-buk, gelontang-gelontang. Pria muda dan pria sepuh itu langsung berlutut, walau pasukan di belakangnya bingung. Mereka tetap melakukan apa yang dilakukan tuan muda mereka. Mohon ampuni hidup saya tuan muda, saya menyadari kesalahan adik hamba, jika tuan muda ingin membunuh saya tidak apa-apa, asal bebaskan adik saya. Dengan nada pasrah dan lemas, pria muda itu masih berusaha membela adiknya. Potong jari yang ada cincin penyimpanan kalian semua, lalu pergilah dari sini dalam waktu 30 detik. Jika dalam waktu 30 detik aku merasakan kehadiran kalian di kota ini, maka jangan salahkan aku. Belum selesai Bai An menyelesaikan ucapannya, pemuda itu langsung memotong jarinya yang terpasang cincin penyimpanan. Pemuda itu juga memotong jari adiknya lalu pergi dengan cepat, begitu juga yang lainnya. Mereka tidak memikirkan harta mereka. Yang mereka pikirkan adalah nyawa mereka, dan juga jari mereka bisa tumbuh jika bisa mencapai kekuatan tertentu. Dalam waktu 20 detik, Bai An sudah tidak dapat merasakan kehadiran mereka melalui energinya. Ia melihat banyak sekali cincin penyimpanan di depannya, tanpa perlu bertarung, ia sudah berhasil mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Bai An langsung melambaikan tangannya, yang membuat cincin penyimpanan berserta jari-jari itu menghilang. Saat Bai An tersenyum menyeringai, Lang Zai dan Pixiu yang melihat senyum Bai An langsung bergidik. Tuan muda, apakah kau yakin walaupun ini jebakan? Lang Zai langsung bertanya, karena Lang Zai tadi sangat ingin membunuh mereka, tapi dihentikan oleh Bai An. Bai An lalu memberitahu kenapa membiarkan mereka pergi, karena ia memiliki rencana lain. Identitas kita sudah menyebar ke musuh-musuh kita, jadi mereka mencoba memancing dan menjebak kita menggunakan kedua pemuda tadi, agar tahu apakah kita adalah targetnya. Setelah tahu, ia menadai kita, tapi saat jebakannya telah kita baca ia dengan licik bersandiwara, kata Bai An sambil memegang jarum beracun yang sempat dilemparkan pemuda tadi ke arah Bai An.
Lang Zai dan Pixiu langsung mengangguk, sedangkan Lin Sui tidak mau tahu karena ia sibuk dengan makanannya. Aku tidak menduga jika mereka tadi sedang menipu kita, karena wajahnya terlihat serius dan jujur, kata Pixiu memikirkan betapa liciknya pemuda tadi. Tapi tuan muda lebih licik, ia menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan, gumam Pixiu lagi dalam hati. Jadi, apakah kita akan langsung bergerak sekarang tuan muda? Aku yakin mereka memancing kita agar langsung bergerak, terlihat dari cara mereka, tanya Lang Zai melalui telepati yang dari tadi diam, ia juga memegang jarum beracun. Tunggu Bibi dan yang lain pergi ke penginapan, baru kita menyusul mereka. Beberapa menit kemudian, Bai An, Lang Zai, Pixiu, Lin Sui, Chu Jia dan kakek Chu memasuki penginapan yang terlihat sangat mewah. Setelah membayar biaya penginapan, mereka langsung dibawa menuju kamar mereka masing-masing, namun saat sedang berjalan, Bai An, Lang Zai dan Pixiu kini saling berkomunikasi melalui telepati. Setelah masuk ke kamar, Bai An langsung menuju jendela kamarnya, ia membuka jendela dan melihat jika ia berada di lantai 3. Bai An langsung melompat keluar dari jendela penginapan kamarnya, kemudian melesat ke arah gerbang kota. Lang Zai dan Pixiu menyusulnya dari belakang. Wus wus wus. Bai An langsung berhenti setelah ia keluar dari kota. Ke arah mana aura mereka? Tanya Bai An. Ke arah sana tuan muda, tunjuk Lang Zai, ia memiliki penciuman yang sangat tajam, sehingga dengan percaya diri ia menunjuk ke arah barat. Bai An langsung melesat bersama Lang Zai dan Pixiu, Lang Zai yang memimpin jalan dan terus melesat dengan kecepatan sedang. Jadi ini markas mereka, gumam Bai An tersenyum senang. Untung tadi Mu Xiaer memberitahunya, jika pemuda yang mengganggu Lin Sui hanyalah jebakan untuk melihat kekuatan mereka, dan kakaknya datang memastikan wajah dari kelompok Bai An, dan akan melemparkan jarum beracun ke arah Bai An agar mengejarnya. Jika Mu Xiaer tidak memberitahunya, ia juga pasti akan percaya dengan sandiwara kakak pemuda tersebut. Wus wus wus. Lang Zai muncul langsung di depan Bai An dan Pixiu. Bagaimana? Tanya Bai An langsung. Bai An sengaja menyuruh Lang Zai untuk melihat kekuatan musuh dengan berubah ke wujud aslinya, yaitu serigala. Ada 3 jenderal dari penguasa Liu Wang, dan 2 jenderal dari kelompok teratai hitam, yang bersembunyi di sekitar mereka dan beberapa komandan lainnya. Mendengar itu Bai An cukup terkejut, namun ia tiba-tiba tersenyum. Pixiu, aku dengar dulu kau sangat pintar dalam menyamar. Apakah itu benar? Mendengar pertanyaan Bai An, Pixiu langsung mengangguk, benar tuan muda, dulu sebelum menjadi pengikut tuan muda, aku sering menyamar dan datang ke wilayah manusia untuk membuat kekacauan, jawab Pixiu sedikit malu. Bai An langsung membisikkan sesuatu kepada Pixiu, yang membuat mata Pixiu langsung bersinar. Setelah itu Pixiu langsung menghilang. Lang Zai seperti orang bodoh karena penasaran dengan apa yang Bai An bisikkan kepada Pixiu, hingga matanya menjadi cerah kemudian pergi. Apa yang kau rencanakan tuan muda? Tanya Lang Zai karena penasaran. Nanti saja kau lihat, jawab Bai An tersenyum misterius. Pixiu baru saja selesai membunuh salah satu prajurit, kemudian mengambil pakaiannya untuk menyamar. Setelah itu, Pixiu juga mengubah tampilan wajahnya sangat mirip dengan prajurit yang tadi ia bunuh. Pixiu kemudian berjalan masuk, saat ia akan membuka pintu. Sebuah suara langsung menghentikannya. Yehan, apa yang kau lakukan? Di sana adalah tempat para petinggi, kita yang prajurit rendahan dilarang masuk. Pixiu yang menyamar langsung melihat ke asal suara, jadi nama orang tadi Yehan, gumam Pixiu dalam hati. Pixiu kemudian mendekati pemuda yang berbicara, di mana komandan? Tanya Pixiu sambil berjalan ke arah pemuda itu. Pemuda itu mengerutkan keningnya, kenapa kau bertanya tentang komandan? Tanya pemuda itu sedikit curiga. Apa kau mau tahu? Bisik Pixiu langsung agar pemuda ini tidak curiga. Melihat Pixiu berbisik, ia semakin heran. Memang ada apa? Ini masalah serius, jangan teriak atau kau akan menyesal, bisik Pixiu pura-pura takut sambil melihat sekelilingnya.
Melihat wajah Pixiu yang ketakutan, pemuda itu langsung diam kemudian ikut melihat sekelilingnya. Memang apa yang terjadi? Bisik pemuda itu. Pixiu langsung tersenyum. Rencana awalnya adalah menghasut para pengikut penguasa Liu Wang untuk saling serang dengan kelompok teratai hitam. Apa kau tidak curiga, kenapa jenderal dari teratai hitam selalu bersembunyi, dan juga jika mereka kuat, seharusnya mereka langsung menyerang target yang akan kita bunuh. Pemuda itu langsung mengerut, kemudian mencoba mencerna apa yang Pixiu katakan. Apa kau tidak dengar cerita, jika target kita sangat kuat, bahkan jenderal teratai hitam sampai lari, bisik pemuda tersebut. Kau salah, target kita sangat lemah, bahkan aku mendengar saat ia mencoba menghancurkan cabang markas teratai hitam, komandan mereka dapat mengalahkannya, tapi anak buahnya yang kuat dan setara dengan jenderal teratai hitam. Tapi yang aku herankan adalah, kenapa jenderal kita yang lebih lemah dari musuhnya, disuruh menyerang lebih dulu. Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Harusnya jenderal teratai hitam yang sama kuatnya harus menyerang duluan. Pixiu langsung tersenyum saat melihat wajah pemuda yang terpengaruh olehnya. Ia jadi tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Kau benar, ini adalah jebakan dari kelompok teratai hitam, agar kekuatan kita menurun, lalu setelah kekuatan kita menurun, mereka akan langsung menyerang kita karena kekuatan kita sudah menurun, kata pemuda itu dengan mata memerah, karena ia adalah salah satu pengikut setia dari penguasa Liu Wang, jadi ia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Aku akan memberitahukan berita ini kepada yang lain. Tanpa menunggu balasan dari Pixiu, pemuda itu langsung melesat pergi. Pixiu langsung tertawa melihat kebodohan pemuda tersebut. Ia tidak berpikir dulu, jenderal teratai hitam bersembunyi karena dia ingin membunuh Bai An dengan lancar. Saat Bai An lengah, saat itulah dia akan keluar dan membunuh Bai An. Tapi yang tidak diketahui jenderal itu adalah bahwa keberadaan mereka telah diketahui oleh Bai An melalui Lang Zai. Pixiu melihat sekeliling dengan hati-hati, ia kemudian bergerak menuju tempat para prajurit tingkat rendah lainnya untuk menyebar isu. 1 jam kemudian, Pixiu kini mendengar beberapa keributan terjadi antara kelompok teratai hitam dengan pengikut penguasa Liu Wang. Sepertinya berhasil, gumam Pixiu kemudian menghilang. Di tengah hutan, ada sebuah gubuk kecil saat Bai An kini sedang minum bersama Lang Zai. Apakah menurutmu saudara Pixiu akan berhasil? Tanya Bai An sambil meneguk arak yang baru dituang oleh Lang Zai. Lang Zai tidak langsung menjawab, ia menuang kembali arak ke gelas Bai An, kemudian ke gelasnya dan meneguk arak tersebut. Ah, arak ini sangat enak tuan muda, kata Bai An kemudian menambahkan, Pixiu sangat cerdas, ia tidak akan berhenti sebelum merasuki pikiran semua orang. Bai An langsung mengangguk. Bai An memberitahu Lang Zai rencananya karena desakan Lang Zai yang tidak pernah berhenti bertanya, jadi ia dengan cepat memberitahukan rencananya kepada Lang Zai agar ia bisa diam. Wus, Pixiu langsung muncul di depan Bai An dan Lang Zai. Cepat sekali, baru 2 jam kau pergi, kata Lang Zai curiga. Kau tenang saja, rencana yang tuan muda berikan berhasil dan tinggal menunggu hasilnya, kata Pixiu percaya diri sambil menepuk dadanya. Lang Zai langsung mendengus kemudian meminum araknya. Pixiu yang melihat Bai An asik menikmati araknya tersenyum kecut. Tuan muda, apakah ini tidak berlebihan? Kau sudah terlalu banyak minum. Mendengar suara Pixiu yang sedikit khawatir, Bai An melirik Pixiu dan tersenyum. Kau tenanglah saudara Pixiu, aku tinggal menggunakan energiku untuk menghilangkan efeknya, kata Bai An. Pixiu langsung sadar dengan hal tersebut sehingga ia dengan cepat ikut minum arak. Tuan muda, ini kurang keluarkan lagi arak-arak yang kau dapat cincin penyimpanan orang-orang yang di restoran tadi. Nada suara Pixiu kini terdengar berat, ia sudah mabuk. Bai An tersenyum, ia langsung mengeluarkan beberapa cincin yang masih ada jari-jarinya. Bai An langsung melepasnya kemudian mengeluarkan semua isinya. Bai An melihat beberapa dan hanya mengambil arak tersebut yang ditempatkan di beberapa kendi lumayan besar. Saat sedang asik-asiknya minum, Bai An,
Lang Zai dan Pixiu langsung terdiam beberapa saat untuk memusatkan pendengarannya. Setelah itu mereka bertiga tersenyum. Tuan muda, apakah kita tidak menyaksikan pertunjukan yang sangat seru ini? Tanya Lang Zai dan Pixiu dengan semangat secara bersamaan. Bai An mengangguk kemudian berkata, kita menyaksikannya dari kejauhan agar tidak ketahuan dan mereka tidak curiga ini perbuatan kita. Karena aku yakin pasti akan ada orang yang cukup pintar di kelompok mereka. Lang Zai dan Pixiu mengangguk, rasa mabuk mereka hilang seketika berganti dengan rasa semangat. Bai An kemudian berdiri kemudian keluar dari gubuk, yang disusul Lang Zai dan Pixiu lalu melesat ke markas musuh. Saat ini Bai An, Lang Zai dan Pixiu sedang asik menonton pertarungan yang sangat kacau di depan mereka. Salah satu jenderal teratai hitam sedang melawan dua jenderal penguasa Liu Wang, satunya lagi melawan satu jenderal penguasa Liu Wang dibantu dua komandannya. Untuk para komandan teratai hitam juga sedang dikepung oleh beberapa komandan penguasa Liu Wang, begitu juga para prajuritnya. Bai An melihat walau pengikut penguasa Liu Wang lebih banyak, tapi mereka tetap kesulitan melawan kelompok teratai hitam. Jenderal Di, walaupun kita bersatu tetap saja kita tidak akan bisa menang, kau kembalilah bawa bala bantuan dan berikan informasi ini kepada penguasa. Mendengar ucapan Jenderal Li, jenderal dari teratai hitam mendengus, aku sudah beritahu kalian ini adalah kesalahpahaman, namun kalian tetap menyerang dan sekarang kalian ingin melarikan diri untuk meminta bantuan, aku tidak akan membiarkan semua pengikut Liu Wang lari dari sini, kalian semua harus mati. Mendengar itu, Jenderal Di dan Jenderal Li mendengus dingin, seorang pengkhianat harus mati. Raung Jenderal Di, marah kemudian menyerang Jenderal teratai hitam. Jenderal Di mengayunkan pedangnya disertai elemen angin yang ia kuasai, membuat kecepatan serangannya sulit dibaca. Jenderal teratai hitam yang melihat itu tersenyum sinis, ia mengayunkan tombaknya disertai energi yang sangat besar. Bom-bom, duar-duar, dentang-dentang, kruot-kruot. Jenderal Di terlempar cukup jauh, sedangkan Jenderal teratai hitam mundur beberapa langkah. Saat ia melihat ke arah depan, ia langsung meraung marah karena Jenderal Di hanya pengalihan agar Jenderal Li dapat melarikan diri. Kurang ajar, teriak Jenderal teratai hitam langsung melesat dengan kecepatan penuh untuk mengejar, tapi Jenderal D langsung menghalanginya dengan menyerang Jenderal teratai hitam. Treng-treng, brak-brak, gedebuk-gedebuk, kruot-kruot. Jenderal teratai hitam langsung menangkis, ia benar-benar marah, aura kegelapan langsung keluar dari tubuhnya. Jenderal teratai hitam yang dikepung langsung berhenti, kemudian melihat temannya yang mengeluarkan energi hitam. Melihat hal tersebut ia bergumam, sangat mudah terpancing, aku mengira ini adalah jebakan lawan agar kita bertarung satu sama lain. Tapi melihat hal ini, lebih baik memikirkan bagaimana cara membunuh mereka, aku tidak peduli siapa yang menyebabkan hal ini. Kemudian auranya juga keluar, tekanan aura kegelapan disertai energi hitam yang meningkatkan kekuatan Jenderal teratai hitam, mampu membuat lawan merinding. Melihat hal tersebut, jenderal dari penguasa Liu Wang langsung berkumpul bersama para komandan dan prajuritnya. Kita serang bersama-sama, ikuti aba-abaku, teriak Jenderal Di. Siap, teriak semua prajurit dan komandan. Bai An, Lang Zai dan Pixiu yang melihat itu tertawa bahagia. Bai An kini melihat mereka seperti harta bertumpukan. Bai An, Lang Zai dan Pixiu langsung mengangguk bersamaan. Lang Zai langsung menghilang untuk membunuh Jenderal Li yang melarikan diri. Dentang-dentang, duar-duar, kruot-kruot. Bai An dan Pixiu langsung melihat ke asal suara ledakan. Ia melihat banyak mayat berserakan, ada yang terluka parah dan ada juga yang terluka ringan. Sudah mau selesai, dan kelompok teratai hitam yang akan keluar jadi pemenang, gumam Bai An cukup terkejut karena ini berlalu cukup cepat. Tuan muda, apa kita hanya menonton saja? Tanya Pixiu dengan nada mengeluh. Tunggu sebentar lagi, agar tenaga kita tidak banyak terkuras dan membuang-buang waktu, jawab Bai An kemudian mengeluarkan arak. Melihat Bai An yang mengeluarkan arak, mata Pixiu langsung cerah karena arak tersebut sangat enak.
Bai An langsung melempar satu kendi kecil kepada Pixiu. Pixiu dengan sigap menangkapnya. Mereka kemudian duduk sambil minum dan menonton pertunjukan yang hampir selesai. Bom-bom, duar-duar, kruot-kruot. Ah! Teriakan Jenderal Di langsung menggema, kini tangan kanannya telah hilang, tubuhnya banyak sekali luka sayatan. Jenderal Di melihat semua komandan, prajuritnya telah gugur dan ia melihat ke arah samping, tempat temannya yang menjadi jenderal telah mati. "Apakah ada kata-kata terakhir?" tanya Jenderal Teratai Hitam tersenyum sinis. Jenderal Di tertawa. "Hahaha, ku tunggu kalian di neraka," teriak Jenderal Di. Kepala Jenderal Di langsung terbang. Setelah membunuh Jenderal Di, Jenderal Teratai Hitam itu langsung melihat temannya yang bersiaga penuh. Hal itu membuatnya ingin bertanya. Namun, bruak-bruak, duar-duar, kruot-kruot. Jenderal Teratai Hitam itu langsung terlempar, ia bisa melihat serangan tersebut. Namun ia benar-benar tidak siap. Atah-atah, huk-huk. Setelah memuntahkan cukup banyak darah, ia ingin berdiri, namun ia merasakan bahaya. Sebuah pedang energi disertai petir melesat ke arahnya. Dengan cepat jenderal itu mencoba menghindar, namun ia terlambat. Bom-bom-bom, duar-duar, kruot-kruot. Jenderal Teratai Hitam lagi-lagi terlempar dan menabrak markas mereka. Bai An langsung tersenyum, kekuatan elemen angin dan petir jika digabungkan sungguh mengerikan, padahal aku hanya menggunakan sedikit energi, gumam Bai An. Bai An langsung menyusul kemana jenderal itu terlempar. Wus-wus-wus. "Oh, kau masih hidup rupanya," kata Bai An terkekeh kecil saat melihat Jenderal Teratai Hitam yang berusaha bertahan hidup. Saat jenderal itu mendengar suara, ia langsung mengangkat kepalanya, dan betapa terkejutnya ia melihat siapa yang menyerangnya. Kau, tunjuk jenderal itu yang tidak habis pikir. Bom-bom, duar-duar, kruot-kruot. Saat mendengar suara ledakan yang jauh lebih besar, jenderal itu tersenyum masam. Ia kini sadar siapa yang membuat mereka pecah. Itu ternyata ulah target yang akan mereka bunuh, namun sekarang merekalah yang akan menjadi target. "Bunuh aku," kata jenderal itu kini tahu bahwa tidak ada kesempatan apapun untuk menang bagaimanapun ia berusaha. Bai An langsung terkejut saat mendengar jenderal itu. "Siair apa kita bunuh orang ini?" tanya Bai An langsung. "Bunuh saja. Mereka semua yang menjadi pengikut Kaisar Dewa Kegelapan sudah dalam kendalinya." Bai An tanpa basa-basi langsung mengayunkan pedangnya. Slas-slas, gelontang-gelongang. Bai An juga mengeluarkan energi birunya untuk melahap energi kegelapan yang ada di dalam tubuh jenderal itu. Setelah ia selesai, Bai An langsung bergerak ke arah Pixiu. Ia melihat Pixiu sedang bermain-main dengan Jenderal Teratai Hitam tersebut. Ia melirik ke arah Lang Zai yang kini membantai para komandan dan anggota Teratai Hitam. Bai An tidak ingin kalah, ia langsung melesat ke arah dua komandan yang mengepung Lang Zai. "Angin penghancur tingkat pertama," teriak Bai An. Sebuah pusaran langsung muncul, kemudian menghisap apa saja yang ia lewati, kemudian menghancurkannya di dalam pusaran tersebut. Melihat itu, mata Bai An menjadi cerah. "Jurus ini lumayan juga," gumam Bai An. Banyak sekali anggota Teratai Hitam yang terhisap oleh serangan Bai An. Para komandan yang melihat hal tersebut langsung menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan pusaran angin yang Bai An buat. Bom-bom, duar-duar. Saat menyerang pusaran angin tersebut, awalnya para komandan menjadi lega, namun mereka tiba-tiba membeku karena pusaran itu kini semakin besar. Bai An terkekeh. "Tentu saja semakin besar, karena energi kalian ikut dihisap, untuk membuatnya semakin besar." "Bodoh," gumam Bai An. Para komandan tersebut kini semakin panik. Lang Zai yang melihat itu tersenyum kecut, karena ia ingin bermain-bermain juga dengan mereka, tapi Bai An datang mengganggu permainnya. "Wus-wus-wus, Tuan Muda, kau duduk saja dan tonton pertunjukan ini, biar aku dan saudara Pixiu yang bermain-main," kata Lang Zai dengan nada mengeluh. Bai An yang mendengar itu langsung tersenyum masam. "Jangan terlalu lama, karena ini sudah hampir pagi dan kita akan langsung melanjutkan perjalanan," kata Bai An serius. Lang Zai langsung mengangguk kemudian berteriak,
saudara Pixiu, cepat selesaikan. Bai An langsung melesat ke sana kemari mengayunkan pedangnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun saat ia ingin membunuh komandan terakhir yang hidup, Mu Xiaer langsung berkata, "Jangan bunuh orang ini." Pedang Bai An langsung berhenti bertepatan di leher komandan tersebut. Komandan yang terlihat pasrah itu bingung, mengapa ia belum mati. Tak lama ia membuka matanya dan melihat pedang Bai An berhenti di lehernya yang membuatnya berkeringat dingin. "Kenapa kau menghentikanku, Xiaer?" tanya Bai An heran. "Dia adalah pengikut Yufan yang sedang menyamar," jawab Mu Xiaer yang membuat dahi dan alis Bai An terangkat. Saat Bai An akan bertanya kepada Mu Xiaer langsung berkata, "Kau tanya saja dia, kakak Bai An." Melihat komandan yang kini berkeringat dingin, Bai An langsung yakin, karena jika itu anggota asli teratai hitam, mereka tidak terlalu takut akan kematian. Namun komandan di depannya ini hanya pasrah, dan diam tidak banyak bicara. "Huf, kapan kau mulai bergabung dengan kelompok teratai hitam?" tanya Bai An. Komandan itu langsung tertegun. "Apa ia tahu aku mata-mata?" pikir komandan itu. "Wus wus wus, Tuan Muda, kenapa kau tidak membunuhnya?" Lang Zai yang baru sampai ke tempat Bai An langsung bertanya, sedangkan Pixiu hanya diam saja. Bai An diam saat mendapat pertanyaan dari Lang Zai. Ia memandang komandan itu dengan teliti, dan menemukan hal yang menarik. "Kau ikut kami," kata Bai An langsung melesat. Komandan itu langsung tertegun saat mendengar itu dan melamun beberapa saat, sampai suara dingin Lang Zai terdengar. "Apa yang kau lamunkan? Cepat berangkat, jangan membuat kami menunggu." Komandan itu langsung berdiri kemudian melesat menyusul Bai An. Lang Zai berada di belakang, sedangkan Pixiu berada di samping komandan tersebut. Komandan itu hanya tersenyum kecut. Ia tadi sempat berpikir akan melarikan diri, namun melihat ia dijaga ketat, ia hanya mengutuk nasibnya. Wus wus wus, Bai An, Lang Zai, Pixiu dan komandan itu langsung masuk melalui jendela penginapan. Komandan itu hanya diam dengan tubuh bergetar saat ditatap oleh 3 orang yang cukup mengerikan menurutnya. "Buka topengmu, aku tahu kau mata-mata yang sedang memata-matai kelompok teratai hitam," kata Bai An. Lang Zai dan Pixiu langsung merasa bingung. Sedangkan komandan tersebut langsung tertegun, ia diam saja dan tidak berani membuka identitasnya sembarangan. Saat ucapan Bai An tidak direspon, Lang Zai langsung geram. "Apa kau belum pernah merasakan siksaan yang lebih menyakitkan dari neraka?" ancam Lang Zai. Komandan itu langsung berkeringat dingin, ia langsung membuka topengnya yang membuat Lang Zai dan Pixiu terperanjat. Bai An yang sudah menduga dari awal, langsung bertanya, "Apa saudara Yufan yang menyuruhmu?" Komandan tersebut langsung tertegun, ia langsung mengangkat kepalanya. "Dari mana kau mengenal kakakku?" "Tuan Muda sedang bertanya, kau harus menjawabnya, bukan balik bertanya," kata Lang Zai dengan dingin, namun ada sebuah senyum tipis di wajahnya. Komandan itu langsung mengangguk patuh dan berkata, "Kakakku tidak pernah menyuruhku, namun aku sengaja menyusup untuk menemukan jawaban, bagaimana cara menghilangkan segel yang menyegel kekuatannya, dan cara menghapus segel budaknya," jawab komandan tersebut. Bai An langsung mengangguk. "Siapa namamu?" "Yufen," jawab Yufen saat mendengar pertanyaan Bai An. Mendengar itu Bai An langsung memberitahu, bagaimana ia bertemu Yufan sampai bagaimana ia menghapus segelnya dan kini menjadi pengikutnya. Bai An juga bercerita, Yufan kini sedang mengumpulkan kekuatan. Mendengar cerita Bai An, Yufen langsung menangis dan ingin berlutut kepada Bai An, namun sebuah tekanan langsung membuatnya berdiri kaku. "Jangan pernah berlutut kepada siapapun, kecuali orang tua dan gurumu," ucap Bai An dingin. Yufen langsung mengangguk patuh. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.